terapi yang berfokus atau yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ya, yang terdiri dari bahasa, bicara, dan meningkatkan kemampuan makan dan menelan. Seperti itu. Itu untuk terapi wicara ya. Kita akan bahas tentang pengaruh screen time terhadap keterlambatan bicara pada anak. Bersama saya ada Bu Niki Fauziah Romadona AMDTW. Beliau ini seorang terapis ya dari RSKK, terapis wicara terampil. Selamat datang di Radio Andika, Bu Niki ya. Iya, selamat. Oke. Mikrofonnya bisa agak dekat. Oke. Ya, sip. Sudah? Oke, sudah. Ini karena kita harus memberi tips bagaimana bicara, berarti kita juga harus clear berbicara ya, Bu Niki ya. Belajar bagaimana caranya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami problem putra-putrinya mungkin gitu, kok teman-temannya udah bisa bicara, kok anak saya belum bisa bicara, itu mungkin yang seringkali pertanyaan masuk ya. Iya, sering banget sekali. Nah, ada yang namanya terapi wicara. Apa sih, seperti apa ya terapi wicara itu? Oke, gini ya, untuk terapi wicara itu sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih itu terapi wicara. Nah, terapi wicara itu saya bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri. Nah, terapi wicara ini ada di bawah naungannya dokter spesialis rehab medik. Nah, di rehab medik tersebut memiliki 4 pilar profesi utama, yaitu salah satunya adalah fisioterapi, terapi okupasi, ortotik prostetik, dan terapi wicara. Ya, 4 profesi utama yang ada di dalam naungannya dokter rehab spesialis medik. Nah, sedangkan terapi wicara tersendiri adalah terapi yang berfokus atau yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ya, yang terdiri dari bahasa, bicara, dan meningkatkan kemampuan makan dan menelan. Seperti itu untuk terapi wicara ya, kayak gitu. Seperti itu ternyata ya. Benar. Nah, kasus-kasus apa yang ditangani oleh bidang terapi wicara ini? Oke, kasusnya untuk terapi wicara ini kita menangani untuk satu dengan gangguan bicara. Gangguan bicara bisa dengan artikulasi yang kurang jelas atau gangguan bahasa. Gangguan bahasa itu ada kemampuan ekspresif bahasa dan ekspresif dan kemampuan reseptif, pemahaman, ya. Terus ada permasalahan kasus gangguan menelan serta gangguan irama kelancaran, kayak gitu. Nah, kasus-kasus ini terapi wicara menangani pada usia dari bayi baru lahir, anak, dewasa sampai lansia, seperti itu. Jadi gitu. lansia juga mungkin yang kaitannya dengan apa kalau yang lansia itu? Mungkin kalau untuk lansia mungkin pasca stroke dengan disatria pelo. Nah, itu bisa. Atau dengan pasca stroke dengan gangguan menelan. Jadi kesulitan makan, kesulitan untuk menelan itu bisa. Atau gangguan bahasa, biasanya terjadi pada kasus afasia. Afasia itu seperti apa? Afasia itu ketika dia aja berbicara, dia tidak memahami. Jadi kemampuan di mana pasien tersebut mengalami kesulitan dalam berbahasa, itu afasia. Jadi ketika diajak bicara nggak memahami apa maksud, atau mungkin ketika dia mau ngomong tapi nggak ngerti yang diucapkan itu apa. Nah, seperti itu untuk kasus pada lansia, ya, atau pada dewasa kayak gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang mungkin karena fokus kita lebih ke
anak-anak ya, ya, benar. Kalau yang namanya speech delay atau keterlambatan bicara itu seperti apa pada anak-anak itu? Keterlambatan bicara ya, keterlambatan bicara umumnya orang-orang mungkin ngiranya adalah speech delay ya, benar. Keterlambatan bicara atau bisa dibilang speech delay itu suatu kondisi di mana anak itu mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi yang meliputi bahasa bicara yang belum sesuai dengan usia perkembangannya ya. Jadi anak ini mengalami keterlambatan yang belum sesuai dengan usia perkembangannya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita diberi gambaran, misalnya kalau misalnya anak 1 tahun itu sudah harusnya bisa berucap apa? Atau tahapan-tahapannya seperti apa harusnya? Itu nanti berarti kita akan melihat dulu nih, kita akan masuk. Kita akan membuat screening atau orang tua akan bisa melihat dengan lihat dari usia perkembangan. Nah, sedangkan komunikasi itu kan tadi kan ada dua tahapan ya, yaitu reseptif dan ekspresif nih ya. Reseptif itu adalah pemahaman bahasa, sedangkan ekspresif itu adalah bicara. Nah, kalau untuk ini kita akan membahas sedikit tentang bahasa reseptif ya. Kalau untuk reseptif di usia 0 sampai 1 tahun nih, ketika anak memahami kata tidak 0 sampai 1 tahun ya. Jadi ayo dia tidak, ya berarti tidak melakukan ya. Atau ketika anak itu diajak bermain cilubah atau diajak bermain cilubah, dia ada respon kayak buka mata atau menirukan, atau ketika kita ajak bermain melempar bola nih, ada timbal balik, anak itu mau melempar kembali bolanya ke orang tuanya. Itu untuk 0 sampai 1 tahun. Untuk 1 tahun ke 2 tahun nih, anak itu mampu memahami 1 instruksi perintah. Contoh, ambilkan tisu, buang sampah. Kayak gitu, tapi tanpa dengan bantuan gestur. Jadi orang tua tidak dengan cara membantu menunjuk. Nah, kebanyakan nih kadang orang tua itu, anak saya paham kok dikasih instruksi, dibantu dengan gestur enggak Bu? Nah, kayak gitu. Jadi anak itu bisa memahami instruksi dengan ucapan. Itu baru penilaiannya di situ ya. Berarti kalau masih dibantu dengan gestur berarti dengan bantuan atau prom gitu ya. Nah, untuk usia 2 sampai 3 tahun anak ini mampu memahami 2 sampai 3 tahun itu anak mampu memahami 2 instruksi. Contohnya yang berkaitan ya. Tolong ambilkan ambilkan tisu, buang sampah. Nah, anak ini mengambil tisu langsung dibuang ke sampah. Gitu. Atau mungkin dengan cara ayo ambilkan sandal lalu dipakai. Nah, ambilkan sandal, kasihkan ke mama. Itu 2 instruksi ya. 2 instruksi yang saling berkaitan. Nah, untuk 3 sampai 4 tahun anak ini mampu memahami 3 instruksi. Contohnya yang paling simpelnya aja, tolong buka lemari, ambilkan baju, lalu tutup lemarinya. Jadi dalam satu instruksi itu melakukan 3 pekerjaan gitu. Jadi, nah yang paling agak kompleks itu ketika anak sudah usia 4 sampai 5 tahun, anak ini mampu memahami instruksi yang berkaitan tapi yang lebih kompleks ya. Jadi contohnya, tolong ambilkan baju mamam yang berwarna merah bergambar putih yang ada di dalam lemari ya. Nah, kayak gitu. Nah, ketika anak itu mampu mengeksekusi, berarti anak itu paham instruksi kayak gitu. Tapi kalau di usia tersebut anak itu kategorinya masih kesulitan dalam memahami instruksi, berarti anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berbahasanya, pemahaman reseptifnya ya. Nah, kalau untuk dari segi ekspresif bicara,
Ya. Nah, kalau untuk bicara 0 sampai 1 tahun ya mungkin anak bisa kayak mengoceh, babbling, atau menirukan suara, bunyi suara kita kayak gitu. Terus ketika di usia 1 tahun sampai 1 tahun ke 2 tahun nih, anak ini mampu mengucapkan satu kata tapi yang ada maknanya, yang mengandung arti atau makna. Tadi semisal mama, tapi kalau mama tapi itu hanya sekedar mengoceh, menggumam, menggumam, itu bukan ada maknanya, berarti bukan hitungan satu kata. Kayak gitu. Itu berarti tahapannya dia masuk ke tahapan 0 sampai 1 tahunnya ini, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk 2 tahun ke 3 tahunnya, anak ini mampu mengucapkan 2 frase. Ya, contoh, mama maem, mama bobo, mama mandi. Meskipun bicaranya terkadang masih kurang jelas. Jadi contohnya, mama andi, mama makan, karena itu masih tahap normal ya. Nah, untuk 2 tahun ke 3 tahun nih, anak mampu mengucapkan 3 frase. Contoh, mama mau minum. Jadi 3 kata ya, 3 frase itu langsung merangkai kayak gitu. Nah, biasanya di 3 tahun 4 tahun ini anak ini harusnya sudah mulai termasuk membuat kalimat nih. Nah, nanti kalau 4 tahun ke 5 tahun nih, anak mulai mampu membuat kalimat yang secara kompleks atau bercerita seperti itu. Tapi kalau waktu semisal usianya di 3 tahun sampai 4 tahun dia anak ini masih cuma bisa mengucapkan satu kata, berarti ada permasalahan di kosakatanya. Bisa jadi karena pemahaman bahasanya dia kurang, sama bicaranya juga kurang kayak gitu. Ya, itu diantaranya ciri-ciri atau gejala-gejala kalau tanda-tanda misalnya anak kita ada gejala keterlambatan bicara gitu ya. Bisa juga bisa dilihat juga, itu kan termasuk salah satu cirinya ya. Bisa juga ada yang lainnya ketika di usia 1 tahun 2 tahun, ketika anak tersebut meminta sesuatunya tidak dengan cara menunjuk atau menarik-narik, udah itu warning ya, hati-hati nih orang tua nih. Pasti anak ini akan ada permasalahan di bahasa bicaranya kayak gitu. Karena kecuali kalau dia bisa menunjuk gitu, dan itu udah poin, karena usia menunjuk itu terjadi di usia anak 6 bulan ke atasan ya. Itu anak sudah mulai menunjuk kayak gitu. Atau ketika dipanggil kok cuek, nggak peduli, udah melengos, dipanggil nggak noleh kayak gitu. Tapi kalau dengerin bunyi suara apa kayak iklan gitu langsung lari datengin kayak gitu. Itu kan dia kan termasuk juga salah satu ciri-ciri keterlambatan bicara. Terus mungkin ketika diajak berinteraksi dia tidak ada kayak gitu, maksudnya responnya tidak ada kayak gitu. Atau dia ketika diajak berbicara dia seringnya menghindari kontak mata. Itu sekarang kan seringnya kan mungkin bisa dilihat dari segi perilaku ya. Itu sudah salah satu ada indikasi mengarah keterlambatan bicaranya. Banyak gitu. Ternyata. Banyak banget ya. Harus diwaspadai oleh para orang tua ini ya. Oke. Baik, sebentar lagi kita lanjutkan ngobrol dengan Bu Niki, karena banyak hal juga yang harus Anda perhatikan. Kita dapat tips-tips dari Bu Niki Fauziah Romadona, AMDTW, seorang terapis wicara terampil dari RSKK. Baik, kita ke gatekeeper dulu ya. Bu Nisa di Papar Kediri, apakah betul minimnya komunikasi orang tua bisa menjadi penyebab anak mengalami keterlambatan bicara? Kalaupun toh bicara ini tidak begitu jelas. Pak Reno di Tulungagung, apakah speech delay bisa disembuhkan dan bagaimana caranya? Nah, pertanyaan dari teman-teman ini kayaknya pas juga dengan apa yang mau saya tanyakan nih Bu Niki ya, penyebab keterlambatan bicara. Tapi monggo dijawab yang Bu Nisa di Papar Kediri. Oke. Penyebab keterlambatan bicara ini banyak faktornya. Oke ya, salah satunya adalah dari faktor kondisi medis. Mungkin
berat badan lahir rendah. Bayi lahir dengan prematur, atau bisa dengan ada riwayat kejangnya seperti itu. Terus mungkin bayi pas waktu lahir tidak langsung menangis, itu bisa jadi salah satu faktor medisnya. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah faktor gangguan organ mulut. Salah satunya adalah bibir sumbing, ya. Terus faktor gangguan saraf otak. Contohnya retardasi mental, Down syndrome, cerebral palsy, atau dengan ASD kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah biasanya penyebabnya juga karena adanya gangguan pendengaran. Nah, itu juga bisa. Tapi ada banyak lagi yang salah satu penyebabnya bisa karena orang tua menggunakan bicara dengan dua bahasa Indonesia, contohnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nih. Nah, itu membuat anak itu juga bingung ya? Kayak gitu. Itu juga salah satu penyebab keterlambatan bicara. Atau mungkin oral motor tidak dilatih. Oral motor tuh mungkin contohnya anak tidak pernah dilatih meniup, menyedot, nah kayak gitu, menghisap, nah kayak gitu. Terus abis itu kurangnya stimulasi ya, atau tidak melatih kosakata bicaranya. Jadi biasanya orang tua banyak diemnya, atau pengasuhnya banyak diem. Betul. Nah seperti itu. Ya, terus mungkin bisa anak diperbolehkan menggunakan bahasa emosi saat minta sesuatu. Contohnya anak itu minta sesuatu dengan cara menangis, merengek. Setiap kali menangis, merengek, langsung diberikan. Nah, kayak gitu. Tidak diberikan pemahaman bahwa ada kalau minta sesuatu nggak dengan cara menangis, tidak dengan cara teriak-teriak. Gitu. Bisa dengan cara menunjuk, semisal verbalnya belum ada, semisal belum bisa bicara ya, tapi paling enggak nunjuk atau bagaimana kan bisa. Dengan tidak kayak gitu ya. Jadi biar anak itu bisa berusaha untuk mengekspresikan ketika dia minta sesuatu itu bagaimana. Nah, terus tidak diberikan syarat berkomunikasi dalam minta sesuatu. Jadi dia itu kalau minta sesuatu, contohnya kalau memberikan sesuatu dengan cara cuma-cuma atau gratis. Nah, contohnya gini. Ada yang mau misal anaknya mau susu ya. Nah, itu ini berhubungan sama yang tadi ya. Anaknya ngerengek, habis itu tidak mau menyampaikan kata-kata, tidak menyampaikan kata-kata gitu ya? Atau tidak dengan gestur menunjuk ya. Nah, orang tua langsung memberi. Nah, itu harusnya apa yang dilakukan orang tua nih? Orang tua harusnya, dia mau susu. Coba kalau mau gimana tangannya? Harusnya kan gini ya, kayak menodongkan tangannya ya. Coba kalau mau gimana? Tangannya kan paling enggak harus ada, mau. Nah, ketika ada anak sudah ada kegiatan kayak mengungkapkan keinginan dengan cara gestur nih ya namanya. Boleh dikasih. Tapi kalau anak tidak dengan bantuan isyarat, coba mau tangannya nggak itu jangan dikasihkan. Atau bisa dengan cara, ada mau jajan, kalau mau jajan tos dulu dong. Coba pegang hidungnya mana, baru dikasih. Jadi jangan dibiasakan untuk anak kita memberikan sesuatu ke anak itu dengan cuma-cuma, jangan dengan gratis, tapi harus ada timbal baliknya supaya kita termasuk mengajarkan stimulasi juga ini. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi dia berusaha mengungkapkan apa yang mau menjadi keinginannya. Terus yang paling sering ini ya, yang terakhir ini yang paling sering saya alami adalah penyebab utama, bukan utama sih, tapi kebanyakan ya adalah anak dibiarkan diasuh oleh screen time. Screen time itu TV, HP. Jadi terlalu overtime ya. Diberikan screen time. Sebenarnya screen time itu boleh-boleh saja, ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi selama ada pembatasan penggunaan.
Tapi kalau saya menyarankan untuk mengenalkan screen time itu setelah anak usia lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Nanti kalau di bawah 2 tahun saya menyarankan tidak. Takutnya malah menguasai si anak. Benar. Oke, baik. Pengaruh screen time ya terhadap keterlambatan bicara pada anak yang menjadi topik kita, teman-teman. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum kita beri respon ya, Bu Niki ya. Oh iya. Sebentar, dari Pak Reno tadi, apakah speed delay bisa disembuhkan? Oke. Bagaimana caranya ini? Nah, speed delay itu kalau speed delay murni itu selama kita memberikan stimulasinya tepat bisa ya, tapi kan speed delay itu kan sebenarnya bukan sesuatu diagnosa ya, cuma itu gambarannya umum. Nah, tapi kalau speed delay-nya karena gangguan, semisal gangguan keterlambatan bicara dikarenakan bahasa bicaranya, itu selama stimulasinya bisa diberikan, terus bisa mengejar ketertinggalannya, insya Allah speed delay itu bisa mengejar ke usia perkembangan normalnya. Tapi kalau dengan speed delay yang mohon maaf bukan speed delay murni, itu contohnya salah satunya ada gangguan pendengaran ya, misalnya, atau ya. bisa dengan ke ASD, autism atau dengan anak ADHD. Itu kita harus melihat dulu, apalagi untuk anak autism ya. Jadi itu kan ada grade-nya, ada kategorinya. Nah, kalau untuk ASD itu tersebut kan harus dipelajari, harus dipelajari lagi kayak gitu ya. Oke, ke gatekeeper lagi, ke Santi. Bergabung Pak Adi di Telogo Blitar. Halo Pak Adi. Halo. Silakan Pak. Iya Bu, saya mau tanya ini Bu, masalah cucu saya juga gitu. Usianya 2 tahun. Terus waktu kecil itu ibunya itu kan enggak mau menyusui gitu loh Bu. Iya. Terus sekarang ini agak terlambat. Kalau menurut saya itu agak terlambat dalam hal komunikasinya gitu loh. Terus apa pengaruh itu masalah untuk waktu kecilnya sudah enggak karena tidak minum menyusui ASI atau gimana? Iya. Tapi tetap minum susu ini formula ya Pak? Iya, ke formulanya. Oke. Nggih. Terus mungkin solusinya gimana? Iya. Apa ada obat atau vitamin yang bisa untuk cepat menunjang biar cepat bicara? Atau gini, Pak Adi bisa gambarkan cucunya yang 2 tahun itu sampai sekarang kalau bicara gitu apa kata-katanya apa gitu Pak? Ya kalau sekarang masih mama gitu ya. Mama, terus yang paling sering itu cuma ayah sama mama aja. Gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau diajak komunikasi itu suruh ambil ini itu bisa menerima. Tapi tadi kan saya mendengarkan itu masih dengan kondisi saya ditunjuk gitu. Oh gitu. Belum saya praktekkan, dalam arti belum saya kasih tanda seperti tunjuk atau gimana gerakan. Seperti itu belum gitu ya. Baik Pak Adi, monggo didengarkan tanggapan dari Bu Niki ya di radio ya Pak Adi. Oke. Iya Bu. Terima kasih Pak terima Adi. Kasih. Baik. Silakan Bu Niki langsung diberikan tanggapan. Nah, ini tadi 2 tahun anaknya dulunya tidak menyusui, apa ada keterkaitannya? Sebenarnya tidak. Jadi anak tersebut di 2 tahun cuma hanya bisa bilang mama sama ayah. Berarti coba dilihat di usia perkembangan pemahamannya dulu. Nah, anaknya ini untuk instruksi pemahamannya itu bagaimana? Paham tidak? Contohnya paling tidak anaknya mampu memahami minimal 3 sampai 5 anggota tubuh. Disuruh menunjuk anggota tubuh itu tuh dia ngerti ndak? Paham ndak? Jadi tapi jangan dibantu dengan menirukan gestur ya. Jadi jangan dibantu. Nah, coba dilihat dulu nih kemampuan bahasanya. Kalau kemampuan bahasanya cukup bagus, sudah sesuai dengan usia perkembangannya, berarti kita lihat bagaimana organ area mulutnya, oral motornya sudah dilatih belum? Semisal anaknya udah bisa
bisa nyedot belum, anaknya sudah bisa meniup belum. Nah itu ya yang kedua. Coba kalau itu sudah bagus, coba kita lihat anaknya itu bisa nggak mengikuti gerakan, imitasi gerakan kita. Contoh kalau kita suruh nunjuk kalau kita suruh tepuk tangan, dia mau nirukan enggak? Nah kalau itu sudah bagus, coba kita asah untuk menirukan bunyi suaranya. Tapi tanpa kita bantu artinya ya, tepuk tangan itu ya. Tepuk tangan mungkin untuk imitasi, kalau untuk imitasi dengan bantuan ya. Masih kita tapi kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Atau nanti kalau imitasinya bagus, bisa dengan instruksi secara spontan kayak gitu. Jadi mungkin saya rasa untuk cucunya ini kemampuan bahasanya dicek dulu nih, benar-benar dicek anaknya ini mampu nggak ketika disuruh langsung mengerjakan enggak kayak gitu. Terus habis itu ketika diajak interaksi, kontak matanya bagaimana, ada respon enggak, ketika diajak bermain bagaimana kayak gitu. Dilihat. Dan memang lebih baik lagi kalau misalnya diajak ke RSKK ya. Iya benar. Ya. Kalau mau ke RSKK tiap hari apa nih bisa terapi bicara itu? Oh di RSKK Senin sampai Jumat Ibu. Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai tutupnya rumah sakit. Ya loket tutup jam 12 ya. Jadi kita menyesuaikan dari rumah sakitnya. Jadi Senin sampai Jumat. Iya Senin sampai Jumat. Setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kerja ya paling tidak ya. Gitu baik. Monggo Pak Adi nanti bisa memanfaatkan layanan terapi bicara dari RSKK ya. Apalagi kalau misalnya kita ini tadi seperti yang disinggung sama Bu Niki, kadung terbiasa memberikan anak-anak kita gadget atau juga kebanyakan nonton TV, ternyata itu juga bisa berpengaruh ya kepada kemampuan bicara anak-anak kita ya. Iya benar. Bu Niki sempat menyinggung sebenarnya screen time itu boleh-boleh saja ya, karena ada dampak positif tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, solusinya biar screen time pada anak ini berdampak tentunya yang kita inginkan yang positif ya Bu. Itu seperti apa harusnya? Bisa dengan cara membatasi waktu penggunaan screen time ya. Jadi kalau untuk 2 tahun ke atas ya paling enggak 1 jam ya. 2 tahun ke 3 tahun itu paling enggak memberikan screen time tuh 1 jam sampai 1 jam setengah. Tapi diakumulasikan ya, bukan pagi 1 jam setengah, siang 1 jam setengah tuh enggak. Dalam dibagi, 1 hari gitu maksimal gitu, 1 jam setengah lah kayak gitu. Terus habis itu kita orang tua itu memberikan pilihan program. Nah, banyak nih sebenarnya di stasiun-stasiun kayak gadget atau di channel-channel apa itu banyak kok yang khusus anak-anak, yang edukatif tuh banyak. Sebenarnya yang edukatif interaksi tuh banyak. Tinggal orang tua bijak dalam memberikan pilihan programnya tersebut. Terus ketika memberikan screen time, orang tua juga mengajak berinteraksi. Jangan dibiarkan aja ya, gitu. Kebanyakan orang tua ini kalau anaknya dia screen time, orang tuanya langsung dah nyambi yang lainnya. Ya memang tujuannya anaknya supaya diem ya. Tapi itu yang membuat akhirnya jadi berdampak buruk tadi terhadap anak kita. Kalau itu sudah terlalu overtime ya. Oke, kita ke gatekeeper lagi Bu Niki. Santi bergabung Bu Nani di Gampeng Rejo Kediri. Oke, Bu Nani. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung sama Bu Niki. Ya, selamat pagi Bu Niki. Pagi. Bu mau tanya ya. Saya mau tanya. Anak saya usia 3 tahun 1 bulan. Kalau ngomong bapak, ibu, mam itu udah jelas. Tapi kalau ngomong lain-lainnya belum terlalu jelas, apakah itu harus diterapi apa tidak? Maksudnya harus diterapi bicara apa tidak gitu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Silakan Bu Niki. Pertanyaan yang cukup nih ya, cukup bagus. Nah,
ini tadi kan anaknya usia 3 tahun cuma bisa bilang mama, bapak, kayak gitu. Yang lainnya kan belum. Dari usia screening tersebut, anak juga termasuk mengalami keterlambatan dalam segi bahasa dan ekspresifnya. Jadi perlu terapi. Oh iya. Jadi paling enggak sejak dini diberikan stimulasi atau diterapi itu paling tidak meminimalkan keterlambatan atau ketinggalan yang harus dikejar biar tidak terlalu jauh ketinggalan anak tersebut. Kalau 3 tahun tadi harusnya sudah bisa memahami 3 instruksi dan paling tidak anak tersebut mampu membuat kalimat atau 3 frase ya. Mama mau makan gitu, mama mau tidur, seperti itu. Karena sudah 3 tahun. Karena ya? sudah 3 tahun, biasanya juga sudah membuat kalimat. Mama aku jatuh. Oh iya, jatuh di mana? Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma bilang bapak, ibu, itu pasti ada permasalahan di keterlambatan bahasa sama bicaranya. Jadi kalau sudah seperti itu jangan nunggu 4 tahun, 5 tahun. Harus segera ya, harus segera. Dan dibawa ke RSKK gitu ya. Ketemu sama Bu Niki. Iya. Baik, ada lagi ke gatekeeper kita, Santi. Bergabung Pak Sutikno di Pesantren Kota Kediri. Pak Tikno, silakan. Oke. Selamat pagi Mbak Ari. Selamat pagi, monggo. Oke. Ini mau cerita ini, mohon info sekarang. Ini ceritanya gini loh Mbak. Ini ada anak usianya kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kalau disuruh membaca dan menulis tuh gak mau. Jawabannya gak mau gitu. Nah ini padahal anak ini hiperaktif Mbak, anak ini. Hiperaktif. Dan juga sudah dileskan juga. Tapi kok tetap aja nggak mau disuruh baca dan nulis itu. Oke. Kalau untuk bicaranya gimana Pak? Bicara komunikasinya? Komunikasinya lancar. Cuma ya itu loh, kalau disuruh nulis dan baca tidak mau gitu. Oh, itu anaknya siapa Pak ini Pak? Ya? Ini anaknya siapa Pak Tikno? Ini anak keponakan. Oh gitu. Ini sebenarnya sudah les Mbak. Ini anak angkat Mbak. Anak angkat. Iya. Baik. Ya mohon solusinya gimana ini? Kok mengatasi itu kok sulit gitu? Kok susah ya Pak ya? Iya. Baik Pak Tikno, sebentar lagi ya. Ditunggu jawabannya ya. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Ari. Selamat siang. Selamat siang di Pesantren Kota Kediri. Mohon waktu dulu untuk mendengarkan jawaban dari Bu Niki. Silakan Bu Niki, bagaimana solusi untuk Pak Tikno ini? Oke, nah ini tadi kasusnya adalah anaknya udah usia 3, bukan usia kelas 3 ya, kelas 3 SD tapi belum kesulitan membaca dan menulis. Nah kita coba kembali flashback sedikit tentang pas waktu usia tumbuh kembangnya, pas waktu periode pertamanya dia ya, atau bisa dengan golden age-nya dia, masa keemasan ya. Ini juga termasuk katanya juga ada indikasi ADHD ya. Nah, biasanya di usia 6 tahun ke bawah biasanya anak tersebut sudah pasti akan mengalami sedikit gangguan kayak semisal keterlambatan bicara. Mungkin dulu keterlambatan bicara, fokusnya kurang, mungkin ada indikasi seperti itu. Tapi cuma dari segi bicaranya dia nggak ada masalah, bagus. Nah, tapi dari segi fokusnya sama hiperaktifnya ini masih ada. Nah, ini sedikit menyampaikan kepada orang tua ya. Sebenarnya ketika anak itu terlambat bicara, itu yang harus dikejar atau yang dilihat itu bukan bicaranya dulu, tapi pondasinya dulu kita lihat. Anaknya ini fokusnya bagaimana, terus abis itu ketenangan duduknya bagaimana. Jadi pondasi ini berhubungan dengan sensorinya, sensori vestibular,
belajar, sensori yang lainnya ya kasarannya. Karena ketika orang tua itu hanya fokus pada bicaranya, tapi tidak mematangkan kemampuan bawahnya, alhasilnya apa? Dia akan mengalami yang namanya gangguan belajar. Gitu. Itu ada kaitannya ke situ. Iya, itu ada keterkaitannya. Jadi kalau anak terlambat bicara, jangan fokus ke bicaranya, tapi juga bawahnya dulu gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat nih, kalau memang tapi bicaranya bagus Bu Niki, berarti udah nggak perlu terapi ya? Iya, tapi dilihat dulu pondasinya udah matang belum. Kalau belum matang, nanti takutnya ketika pas waktunya sekolah, dia akan kelihatan ada permasalahan dengan gangguan belajarnya. Betul. Salah satunya adalah gangguan membaca atau bisa disebut disleksia atau gangguan menulis, atau mungkin bisa dengan gangguan berhitung. Itu yang akan terjadi karena dari awal pas waktu masa kemasannya itu pondasinya nggak dipatengin kayak gitu. Yang diutamakan bicaranya. Iya, padahal harusnya ada yang lainnya. Karena sensori motoriknya itu juga penting untuk pondasinya kematangan. Bu Niki, kapan? Karena waktu kita udah mau. Kapan ya? Kita harus membawa anak kita ke dokter spesialis untuk diterapi. Karena kapan ya? Kalau sudah melewati red flag-nya. Red flag itu sudah garis merahnya ya, yang tadi saya jelaskan ya, di usia-usia tertentu tadi kok belum sesuai dengan usia perkembangannya, monggo silakan dibawa untuk screening ke rumah sakit umum RSKK ya, untuk melihat kemampuan bahasa bicaranya anak kayak gitu, atau tumbuh kembangnya anak, bukan bahasa bicaranya aja, tapi tumbuh kembangnya si kecil. Betul, gitu. Jadi secara holistik ya. Iya benar, keseluruhan ya. Tidak hanya dilihat dari kemampuan bicara, tapi ternyata ada pengaruhnya ke sensori. Iya makanya. Juga. Ini Bu ini dipelemahan sedikit ya. Iya. Kalau di rumah itu apa betul kalau biar anak bisa bicara terus ditarik lidahnya? Oh itu sebenarnya itu hanya melatih oral motornya aja. Tapi kalau kemampuan bahasanya sama kemampuan bicaranya nggak terpenuhi, ya mau ditarik sampai 100 kali pun juga nggak akan. Tetap akan. Iya, nggak ada perubahan. Oke. Berarti memang yang benar adalah dilakukan terapi bicara ya. Iya, benar. Dan ada terapis bicara terampil yang hari ini bersama saya Bu Niki Fauzia Romadona AMDTW dari RSKK. Ya. Hari Senin sampai Jumat ya. Untuk bisa mendapatkan terapi bicara di RSKK. Iya benar. Terima kasih banyak Bu Niki, dapat banyak wawasan kita hari ini tentang bagaimana keterlambatan bicara pada anak. Dan ingat kalau mau kasih screen time kepada anak harus ada pembatasan waktu, pilihan programnya, interaksinya harus ada. Betul. Oke. Sekali lagi manfaatkan kalau ke RSKK itu nanti di bawah rehab medik. Medik ya, harus ke instansi rehab medik ya, karena kita semua ada di rehab medik. Di bawah instalasi rehab spesialis. Rehab medik. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Niki. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama ya. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi hari ini bersama teman-teman dari RSKK. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan.